Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di topik hipertensi untuk teman-teman FKK 2018. Pada topik hipertensi ini, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan penyakit hipertensi, termasuk definisi, etiologi, patofisiologi, gejala, dan terutama adalah pengobatan tentang hipertensi. PPT atau slide yang akan saya tampilkan dalam bahasa Inggris supaya sama dengan kelas internasional, namun narasi yang akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya, baik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di slide pertama, ini adalah outline yang akan kita bahas. Pada topik ini ada definisi, kemudian ada klasifikasi, ada prevalensi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, risk factor, dan manajemen terapi. Oh iya, satu lagi ya, ada diagnosis. Ya, masuk ke definisi. Ini definisi saya ambil dari WHO dan juga dari AHA. AHA itu American Heart Association ya. Nah, kita coba lihat dulu dari WHO. Jadi kalau WHO itu hipertensi atau dikenal juga dengan tekanan darah tinggi, ini merupakan kondisi di mana pembuluh darah memiliki pressure atau tekanan yang cenderung naik. Itu dari WHO. Sementara dari AHA, high blood pressure atau hypertension merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah, ya, tekanan darah itu merupakan the force atau gaya ya dari darah untuk melewati atau mengaliri si pembuluh darah. Nah, di mana si tekanan atau gaya dari darah yang diterima oleh pembuluh darah itu consistently to high atau cenderung dalam kondisi yang meningkat atau naik ya. Nah, ini ada klasifikasi dari tekanan darah ya. Jadi tidak disebutkan hanya penggolongan atau klasifikasi hipertensinya saja, tapi teman-teman juga bisa melihat berapa nilai normalnya. Nah, di sini nilai normal ada tekanan darah sistolik dan ada tekanan darah diastolik ya. Kalau tekanan darah sistolik itu merupakan tekanan darah ketika darah itu dipompa ya, dipompa ke seluruh tubuh. Nah, kalau diastolik itu tekanan ketika darah kembali ke jantung. Nah, untuk normalnya itu di rentang untuk sistolik 80 sampai 120, untuk diastolik di rentang 60 sampai 80. Satuannya adalah mmHg. Nah, di atas dari kondisi normal ini ada kondisi prehypertension. Jadi prehipertensi belum sampai hipertensi tapi sudah di atas nilai normal. Prehipertensi bisa dilihat sistoliknya di range 120 sampai 139, diastoliknya di range 80 sampai 89. Nah, kemudian dari prehypertension ini masuk ke hypertension stage 1 atau stage 1
itu di kisaran 140 sampai 159 atau diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Jadi kalau salah satu tekanannya baik itu sistolik ataupun diastolik ada yang melebihi nilai normal dan melebihi nilai prehypertension, nah itu bisa disebut dengan hipertensi ya karena OR. Nah, kalau yang stage 2 ini dari 160 ke atas untuk sistoliknya dan untuk diastoliknya dari 100 ke atas ya. Nah, selain dari klasifikasi ada juga tipe dari hipertensi. Nah, di sini ada dua tipe, ada primary dan ada secondary. Sebetulnya tipe ini nanti akan berkaitan dengan etiologi. Yang pertama dulu ya, yang primary. Nah, ini saya gambarkan atau berikan icon tulisannya no. Maksudnya ini no itu artinya tidak ada correlation ya. Jadi untuk yang tipe primary ini tidak ada korelasi dengan penyakit atau dengan kondisi medis lain. Ya, beda dengan secondary. Kalau secondary ini saya lambangkan ada icon jantung dan ada icon ginjal. Nah, karena yang secondary ini merupakan tipe hipertensi di mana terdapat hubungan ya, terdapat penyebab antara hipertensi dengan kondisi-kondisi medis yang lain. Nah, seperti ada masalah pada ginjal, kemudian masalah pada arteri atau pembuluh darah ya, kemudian masalah pada jantung atau masalah pada sistem endokrin. Nah, biasanya tipe secondary ini berhubungan dengan kondisi medis yang lain. Oke, selanjutnya saya tampilkan prevalensi. Ini data prevalensi dari Riskesdas tahun 2018. Bisa dilihat ya di lingkaran yang berwarna biru muda, itu merupakan prevalensi se-Indonesia. Jadi prevalensinya itu di angka 34,1%. Ya. Jadi kalau diartikan berarti kan 34,1% dari penduduk Indonesia itu mengalami hipertensi. Ini angka yang bisa dikatakan tinggi ya. Kemudian, nah ini data dari WHO. Sebetulnya saya coba mencari yang sangat terbaru, tapi tidak ditemukan. Nah ini data dari WHO di tahun 2010, prevalensinya itu sekitar 31,1% adult worldwide ya, dari dewasa dari sedunia itu mengalami hipertensi. Dan di sini banyaknya itu ya yang hipertensi itu terjadi pada LMIC atau pada negara dengan pendapatan yang low. Dibandingkan dengan negara dengan high income country ya dengan pendapatan yang tinggi, nah itu yang LMIC itu lebih tinggi ya ternyata prevalensi hipertensinya. Oke. Nah, ini adalah etiologi. Nah, sebagaimana tadi yang disinggung ya dengan tipe hipertensi. Nah, etiologinya itu untuk yang primary. Nah, ini etiologinya tidak diketahui atau unknown. Tapi justru walaupun unknown ya, walaupun tidak diketahui penyebabnya, ternyata hampir 90% dari orang yang mengalami hipertensi itu termasuknya ke dalam primary hypertension. Uh, ada beberapa yang menyebutkan kemungkinan penyebab dari primary itu adalah genetik. Ya. Nah, sementara yang secondary ini sekitar 10% dari orang yang menderita hipertensi. Dan yang secondary ini bisa sebagai hipertensinya itu sebagai komorbid dari penyakit lain atau bisa terjadi karena hipertensinya itu diinduksi oleh obat-obatan tertentu. Nah, ini ada contohnya di tabel yang sebelah kiri, penyakit apa saja yang berkaitan atau menjadi komorbid ya, atau bisa menjadi penyebab dari timbulnya hipertensi. Dan di sini juga ada obat-obatan atau produk apa saja yang berkaitan dengan hipertensi ya. Penyakitnya seperti kidney disease, kemudian adrenal gland tumor, tiroiditis bisa dilihat lagi ya. Nah, kalau untuk obat ini yang paling banyaknya nih ada NSAID ya. Ternyata penggunaan NSAID
Ya mungkin penggunaan NSAID-nya bukan dalam jangka waktu yang sekali dua kali ya, tapi dalam jangka waktu yang lama. Nah ini bisa memicu terjadinya hipertensi. Kemudian yang lainnya juga ini kokain ya, penggunaan alkohol, kemudian dekongestan yang secara terus-menerus ya, ini juga bisa memicu terjadinya hipertensi. Oke, bisa dilihat lagi ya apa saja obat ataupun produk yang bisa menyebabkan hipertensi.